Senjata makan tuan bagi KKB. Penculikan pilot Susi Air kena imbas seluruh UPM. Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Kapten Philip McMartens, menjadi korban penyanderaan dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB) UPM di hutan Ndoga, Papua. Pasukan gabungan TNI Polri kini dalam upaya menyelamatkan Kapten Philips dari kelompok yang dipimpin oleh Eganus Kogoya tersebut. Kelompok separatis ini hanya bersedia membebaskan sang pilot apabila permintaannya dipenuhi, yaitu barter dengan sejumlah senjata dan uang tebusan dari pemerintah. Permintaan ini tentu saja tidak rasional dan ditolak mentah-mentah oleh TNI Polri. Hingga saat ini, upaya dalam pembebasan pilot Susi Air tersebut masih dalam tahap negosiasi. Metode ini dikedepankan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk dari masyarakat Papua itu sendiri. Cara-cara kekerasan yang penindakan dengan menggunakan senjata sudah sepatutnya menjadi last resort dalam setiap konflik. TNI Polri tentunya bersiap apabila langkah-langkah negosiasi ini gagal. Juru bicara UPM juga menyebut bahwa kelompok mereka siap menghadapi TNI Polri apabila hal-hal yang menjadi permintaan mereka tidak digubris pemerintah. Namun disadari atau tidak, penyanderaan pilot Susi Air yang dilakukan oleh TPNPB UPM justru menjadi bukti kuat bahwa kelompok ini tidak memiliki strategi yang matang untuk meraih tujuan dan cenderung bergerak secara sporadis. Aksi penyanderaan ini seakan menjadi senjata makan tuan bila dikaitkan dengan salah satu tujuan politik dalam menarik dukungan lebih dari komunitas internasional. Mengapa demikian? Dukungan bagi gerakan-gerakan kelompok kriminal bersenjata KKB UPM ini sebenarnya tidak hanya berasal dari berbagai pihak di internal masyarakat. Dukungan juga datang dari dunia internasional atas dasar perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua. Setidaknya saat ini terdapat 9 negara yang diketahui mendukung gerakan UPM, yaitu Selandia Baru, Inggris, Australia, Vanuatu, Tuvalu, Nauru, Kepulauan Salomon, Pulau Marshall, dan Republik Palu. 2 pekan sejak Kapten Philip disandera oleh UPM, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Fijasiah mengonfirmasi bahwa pihak pemerintah Selandia Baru telah mengirimkan perwakilan ke Timika, Papua untuk memantau perkembangan kondisi pilot Susi Air tersebut. Perwakilan tersebut terdiri atas 3 diplomat Selandia Baru, yaitu Wakil Kepala Misi Diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN, Brandon Andrew Stanbury, serta Patrick John Fitzgibbon dan Alexander Max Poran dari Kedutaan Besar Selandia Baru. Selain itu, mereka juga didampingi staf Kementerian Luar Negeri Dionysius Elvansoasono dan Nicholas Hendrik Theodorus. Penyanderaan yang dilakukan terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru ini justru berpotensi menjadi backfire bagi kelompok UPM itu sendiri. Berkembangnya kasus penyanderaan ini menjadi urusan diplomatik berpotensi menghasilkan presiden dan narasi yang buruk bagi UPM di mata negara pendukungnya, khususnya Selandia Baru. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Indonesia dalam membuka mata dunia terkait tindakan UPM yang justru mengancam keselamatan masyarakat, tak peduli apapun latar belakangnya. Selain itu, Presiden sementara Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat United Liberation Movement for West Papua ULMP Benny Wenda justru menjadi sorotan setelah pernyataan yang tidak mendukung gerakan penyandera yang dilakukan UPM terhadap pilot Susi Air tersebut. Ia justru meminta kepada TPNPB UPM agar Kapten Philip dibebaskan karena menilai bahwa Selandia Baru bukanlah ancaman bagi Papua Barat. Seruan ini sayangnya justru tidak diindahkan sama sekali oleh kelompok TPNPB UPM dengan menyebut bahwa mereka tidak mengakui Benny Wenda sebagai bagian dari mereka.
Ketidakpaduan gerakan separatis ini juga dapat diamati dari banyaknya faksi-faksi dari UPM yang meskipun arah perjuangannya sama akan tetapi berbeda dalam hal pendekatan yang dilakukan. Benny Wenda diketahui sebagai salah satu tokoh yang sangat memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua Barat melalui metode diplomatis seperti melakukan seruan kepada dunia internasional akan isu HAM Papua. Akan tetapi, selain perjuangan melalui jalur diplomatik dan propaganda media, gerakan pembebasan Papua Barat diketahui memiliki beberapa sayap kelompok militer yang dipimpin oleh panglima yang berbeda-beda. Pada Januari 2023 lalu, juru bicara TPNPB UPM menyebut bahwa pihaknya menolak eksistensi dari kelompok Benny Wenda, Daimanus Yogi, dan Manaseh Tabuni, serta menegaskan bahwa pihaknya bukan bagian dari mereka. Ia bahkan menyebut bahwa Daimanus Yogi, Panglima West Papua Army, telah melakukan manipulasi dokumen yang menjadi dasar arah perjuangan mereka. Hal ini seakan menegaskan bahwa sesungguhnya gerakan perjuangan UPM tidaklah sentralistis dan bahkan terkesan egosentris. Ketidaksepahaman antar pemimpin masing-masing kelompok inilah yang seharusnya menjadi bukti bahwa gerakan pembebasan Papua Barat sangat sporadis dan terpecah, layaknya konflik antar etnis yang saling berebut kekuasaan.